Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Alia Khairnisa dengan NIM 187241013 dari kelas Statistika Deskriptif I2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya dapat mendapatkan dataset yang akan saya gunakan untuk laporan UTS Statistika Deskriptif nantinya. Nah, sebelum itu saya akan membacakan beberapa ketentuan umum untuk dataset yang dapat saya gunakan. Yang pertama, dataset terdiri dari minimal 500 record, lalu menyiapkan lebih dari 2 dataset, yang berarti minimal 3 dataset, lalu dataset terdiri dari skala nominal, ordinal, dan juga rasio. Lalu dataset dapat diolah secara univariat, bivariat, dan multivariat. Lalu beda untuk setiap mahasiswa, lalu ada deskripsi datasetnya, seperti variabelnya, jenis datanya, dan konteksnya. Lalu data yang dipilih tidak boleh sama dengan yang pernah ada di kuliah sebelumnya. Nah, yang pertama saya akan mencari dataset menggunakan kaggle.com, karena di Kaggle ini menurut saya cukup lengkap, karena memiliki banyak jenis dataset dengan topik yang sangat beragam. Saya cari di all dataset ini. Nah, di sini saya ingin mencari data tentang product positioning. Langsung kita cari berdasarkan judul yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan menggunakan dataset yang ini. Nah, mari kita kembali melihat syarat apa saja yang telah ditentukan. Yang pertama terdiri dari minimal 500 record. Nah, karena di sini tidak tertera terdapat berapa data, maka saya akan mencoba untuk mendownloadnya terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat bahwa dataset ini sudah memiliki rekor lebih dari 500 data. Terdapat sekitar 1000 data. Maka untuk syarat pertama dari dataset ini sudah memenuhi. Selanjutnya, terdiri dari data nominal, ordinal, dan juga rasio. Nah, di sini terdapat beberapa variabel data. Yang pertama ada product position. Ini dapat dikategorikan sebagai data nominal, karena menjelaskan posisi produk di dalam sebuah store. Selanjutnya ada promotion yang terdiri dari yes dan no. Selanjutnya ada consumer demographic yang terdiri dari yang adults, family, senior, atau college student. Lalu ada seasonal yang terdiri dari yes, no. Lalu ada produk kategori yang terdiri dari food, electronics, dan juga clothing. Selanjutnya untuk jenis tipe data ordinal. Di sini ada food traffic yang terdiri dari high, medium, dan juga low. Lalu yang terakhir untuk tipe data rasio, di sini ada harga, variabel harga, lalu competitor's price atau harga kompetitor, lalu ada sales volume, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dapat diolah univariat, bivariat, dan multivariat. Nah, dapat dilihat karena terdapat banyak variabel di sini, maka terdapat beberapa pengolahan univariat yang dapat kita lakukan, tergantung variabel mana yang ingin kita olah secara univariat. Misalnya kita ingin mengetahui sebaran dari consumer demographic, seberapa banyakkah konsumer yang merupakan yang adult, seberapa banyakkah konsumer yang merupakan family, dan selanjutnya. Lalu untuk pengolahan data secara bivariat, kita dapat mengetahui atau mencari tahu hubungan antara product position dengan sales volume. Apakah posisi produk itu berpengaruh terhadap penjualan dari produk tersebut. Selanjutnya untuk pengolahan multivariat, itu kita dapat mencari tahu faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi sales volume. Seperti itu. Apakah product position ini berpengaruh? Apakah promotion ini berpengaruh? Apakah produk kategori juga berpengaruh? Dan seterusnya. Kemudian untuk syarat yang berikutnya, ada deskripsi datasetnya. Pertama, di sini terdapat deskripsi dari dataset ini yang mengatakan bahwa dataset ini berisi informasi yang berhubungan dengan product positioning
pada lingkungan retail yang berfokus pada sektor FMCG yang bertujuan untuk mencari tahu apa pengaruh dari beberapa faktor seperti product position, harga, dan lain sebagainya terhadap penjualan atau sales seperti itu. Lalu ada penjelasan variabelnya juga di sini. Maka dari itu dataset ini telah memenuhi syarat yang ditentukan. Selanjutnya saya akan mencari dataset yang kedua. Di sini saya ingin mencari dataset mengenai kesehatan mental dan hubungannya dengan teknologi. Nah, saya menemukan dataset ini, Mental Health and Technology Usage Dataset. Lalu kita cek apakah dataset ini memenuhi 500 record. Nah, dapat dilihat di sini bahwa tertera 10.000 unique values yang menandakan bahwa dataset ini terdiri dari 10.000 records, yang dimana 10.000 itu lebih dari 500. Maka syarat pertama telah terpenuhi. Selanjutnya, nah, apakah dataset ini terdiri dari data nominal, ordinal, dan juga rasio? Nah, dapat dilihat di sini bahwa ada gender, di mana gender itu adalah data nominal, terdiri dari female, male, dan juga other. Lalu selanjutnya di sini ada data support systems yang terdiri dari yes dan no. Selanjutnya ada work environment, apakah negatif, positif, ataukah neutral, di mana ini juga merupakan data nominal. Selanjutnya ada online support yang terdiri dari yes dan no juga. Selanjutnya data tipe data ordinal. Di sini ada mental health status yang terdiri dari good, poor, fair, dan juga excellent yang dapat diurutkan mulai dari poor, fair, good, hingga ke excellent. Selanjutnya juga ada stress level yang terdiri dari high, medium, dan juga low. Lalu untuk yang terakhir adalah dataset rasio. Di sini ada age atau usia, lalu ada technology usage, social media usage, gaming hours, screen time hours, sleep hours, lalu physical activity, dan ya terakhir physical activity. Maka dari itu syarat yang kedua sudah terpenuhi. Selanjutnya, apakah data ini dapat diolah secara univariat, bivariat, dan juga multivariat? Untuk univariat, dari dataset ini saya dapat mencari tahu sebaran. Misalkan dari partisipan dari dataset ini, seberapa banyakkah gender yang mengisi itu adalah perempuan dan seberapa banyakkah yang mengisi itu adalah laki-laki. Lalu untuk pengolahan secara bivariat, itu dapat melalui dataset ini saya dapat mencari tahu hubungan antara social media usage atau penggunaan sosial media terhadap stress level dari partisipan. Lalu selanjutnya untuk pengolahan multivariat, itu saya dapat mencari tahu faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat mental health seseorang. Apakah screen time itu berpengaruh, apakah gaming hours itu berpengaruh, apakah penggunaan sosial media itu berpengaruh, dan lain sebagainya. Seperti itu untuk pengolahan multivariat. Maka dari itu, dataset ini memenuhi syarat yang ketiga, yaitu dapat diolah secara univariat, bivariat, dan multivariat. Lalu syarat yang berikutnya, yaitu dataset ini memiliki deskripsi dan juga variabel. Nah, di sini dapat dilihat bahwa dataset ini memiliki deskripsi. Lalu untuk penjelasan variabel, di sini juga terdapat penjelasan dari variabel-variabel yang digunakan. Ada user ID, age, daily screen time, mental health score, dan seterusnya. Maka dari itu, dataset kedua ini telah memenuhi seluruh syarat yang diberikan. Selanjutnya, untuk dataset yang ketiga, saya akan mencari lagi kembali ke dataset, lalu all dataset. Lalu saya ingin mengetahui tentang sustainable lifestyle, misalnya. Nah, di sini saya menemukan dataset sustainable lifestyle rating. Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini
Untuk partisipan ID dapat dilihat dari grafik ini bahwa terdapat 500 partisipan ya, maka dari itu dataset ini telah memenuhi minimal 500 record. Yang selanjutnya terdiri dari data nominal, ordinal, dan juga rasio. Untuk nominal dari dataset ini kita dapat lihat bahwa ada location in termasuk data nominal, lalu diet type atau tipe diet. Selanjutnya adalah transportation mode, tipe moda transportasi. Selanjutnya adalah energy source atau sumber energi, apakah renewable, mix, atau non-renewable. Lalu ada home type, apakah apartemen atau house. Selanjutnya adalah sustainable brands yang terdiri dari false atau true. Yang selanjutnya adalah gender yang terdiri dari male, female, atau non-binary. Lalu selanjutnya adalah disposable methods yang terdiri dari composting, recycling, landfill, atau kombinasi. Nah, selanjutnya adalah tipe data ordinal, yaitu tipe data yang dapat diurutkan. Nah, di sini terdapat local food frequency yang terdiri dari often, sometimes, or rarely yang dapat diurutkan mulai dari rarely ke sometimes, lalu often. Selanjutnya ada clothing frequency yang terdiri dari often, sometimes, dan rarely juga. Selanjutnya ada environmental awareness yang berupa rating dari 1 sampai 5 yang juga dapat diurutkan. Lalu ada community involvement yang terdiri dari high, moderate, dan low. Lalu ada using plastic products yang terdiri dari often, sometimes, dan rarely juga. Lalu yang berikutnya ada physical activities yang terdiri dari high, moderate, dan low. Lalu tipe data ordinal yang terakhir adalah rating yang berupa rating dari 1 sampai 5. Lalu yang selanjutnya adalah tipe data rasio, yaitu di sini ada age atau usia partisipan. Lalu selanjutnya ada home size atau ukuran rumah partisipan dalam ukuran meter persegi, dalam satuan meter persegi. Lalu ada monthly electricity consumption atau konsumsi listrik bulanan dari partisipan. Lalu ada monthly water consumption atau konsumsi air bulanan dari partisipan. Nah, itu tadi adalah data-data rasio dari dataset ini. Maka dari itu untuk syarat tipe datanya telah terpenuhi karena terdiri dari 3 tipe data tersebut. Lalu yang berikutnya dapat diolah secara univariat, bivariat, dan juga multivariat. Nah, untuk pengolahan secara univariat, karena terdapat banyak variabel, maka banyak juga variabel yang dapat dipilih untuk diolah secara univariat. Salah satu contohnya adalah misalnya sebaran transportation mode, seberapa banyakkah dari partisipan ini yang menggunakan sepeda, lalu atau public transportation, mobil, atau berjalan. Seperti itu. Selanjutnya pengolahan bivariat. Kita dapat mencoba mencari tahu hubungan antara monthly electricity consumption atau konsumsi listrik bulanan dengan home size atau seberapa besar ukuran rumah dari partisipan. Seperti itu. Lalu untuk yang terakhir adalah pengolahan data secara multivariat. Kita dapat mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi rating dari keseluruhan sustainability lifestyle ini. Jadi kita dapat menghubungkan antara diet type, lalu transportation mode, environmental awareness dengan setinggi apakah rating sustainability lifestyle dari seseorang partisipan tersebut. Selanjutnya adalah deskripsi dataset. Di sini terdapat deskripsi, lalu ada penjelasan mengenai variabel. Di sini setiap variabel dijelaskan dengan cukup detail. Baik, selanjutnya saya akan mengecek apakah ketiga dataset yang saya gunakan ini sudah berbeda dengan mahasiswa yang lainnya. Saya akan cek untuk dataset yang pertama. Untuk di kelas I2, ini terdapat yaitu milik saya sendiri dan tidak ada yang lainnya ya. Maka dari itu untuk kelas I2 dataset saya aman. Selanjutnya di kelas I1 tidak ada dataset yang sama. Maka dari itu dataset yang saya yang pertama sudah aman. Yang selanjutnya
dataset yang kedua. Nah, di sini dapat dilihat bahwa satu di pencarian ini adalah juga pada baris saya sendiri. Lalu untuk di kelas yang I1 tidak ada yang memiliki dataset yang sama dengan saya. Selanjutnya untuk dataset yang ketiga, nah, ini juga terdapat pada baris saya sendiri, maka untuk di kelas I2 dataset saya yang ketiga ini aman. Lalu untuk di kelas I1 juga aman. Maka dari itu dataset yang saya gunakan sudah pasti berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian video saya dalam mencari dataset untuk UTS statistika deskriptif ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.